Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu video dari Miftah yang kembali viral kaum muslimin, di mana Miftah ini menuduh orang-orang MTA mengharamkan tahlilan dengan ayat yang disampaikan oleh Miftah, tapi sebenarnya ayat tersebut nggak nyambung kaum muslimin, ya. Dan itu jatuhnya fitnah terhadap dakwah yang dibawa oleh MTA kaum muslimin, ya. Dan di sini kami ingin menegaskan bahwa kami bukan orang MTA kaum muslimin, ya. Akan tetapi karena Miftah di sini sudah jelas-jelas membuat narasi untuk menjatuhkan dakwah MTA sementara isinya adalah fitnah, maka ya kami berhak untuk membela saudara sesama muslim, ya. Karena MTA itu masih muslim kaum muslimin, ya. Dan itu jatuhnya benar-benar Miftah ini memfitnah MTA kaum muslimin, ya. Coba kita simak dulu videonya kaum muslimin. Sing lucune napa nggih? Kula iki lebih ngerti. Wong MTA niku mengharamkan tahlilan, membid'ahkan tahlilan, sing didadekke dasar niku surat At-Taubah ayat 89 kalau nggak salah. Nah, kaum muslimin, ya, kalau kita melihat caption yang ada di video ini saja kaum muslimin, ya, itu sudah lucu kaum muslimin, ya. Nyentil Miftah itu kaum muslimin, ya. Sudah salah, keras lagi. Ya, malulah. Kata Miftah lucu, orang-orang MTA ya untuk membid'ahkan tahlilan, itu dalilnya surat At-Taubah ayat 89 kalau nggak salah, ya. Kalau nggak salah, ya. Tapi yang nggak ngerti lah, ini Miftah yang nggak bisa baca, ya, atau seperti apa, ya. Wallahu alam lah kaum muslimin, ya. Yang jelas ya Miftah ini ya nggak ngerti dia dapat dari mana, ya, bahwa MTA itu menggunakan ayat ini untuk mengatakan bid'ahnya tahlilan, ya. Coba kita simak dulu videonya kaum muslimin. Ini lucunya dari mana kaum muslimin? Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan walatakum ala qabri. Ini kan gak nyambung. Mata abadan walatakum ala qabri. Ini kan gak nyambung. Itu kan ayat asbabun nuzulnya ketika Nabi Muhammad SAW mau mensolatkan Abdullah bin Ubay, musuhnya kan. Nah kaum muslimin, ya, inilah yang dikatakan ya sudah salah, keras lagi, ya. Yang dibaca Miftah itu surat At-Taubah ayat 84, bukan 89. Kalau ayat 89 bunyinya adalah a'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalikal fauzul azim, ya. Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang agung, ya. Sementara kalau surat At-Taubah ayat yang dikutip oleh si Miftah tadi, ya, itu ayat 84. Memang bunyinya benar seperti itu. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadaw wala takum ala qabrih. Janganlah engkau, wahai Muhammad, melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, yaitu orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri berdoa di atas kuburnya, ya. Jadi di sini Miftah sudah keras dan salah lagi dalam mengutip ayat kaum muslimin, ya. Apakah seperti ini kualitasnya kiai-kiai gus-gus dari NU yang ditokohkan tokoh besar, apalagi Miftah ini ya sampai ada yang menyebut sebagai wali kemarin kaum muslimin, ya. Ketika Miftah menggoblok-goblokan Pak Son Haji, penjual es teh, yang kemudian ada orang yang kasihan dengan Pak Son Haji, kemudian menggalang donasi, sampai kemudian ada donasi yang masuk ke Pak Son Haji itu sampai ratusan juta kaum muslimin, ya. Dan dengan seperti itu Miftah disebut wali katanya, ya. Kalau tidak dicaci maki oleh Pak Miftah, ya, Pak Son Haji itu nggak akan mendapatkan rezeki yang sebanyak itu. Ya kalau memang seperti itu, ya suruh Miftah itu mencaci maki semua orang miskin, ya, supaya orang miskin itu dapat rezeki yang banyak seperti Pak Son Haji, ya. Jadi ini logika-logika yang logika-logika nggak waras kaum muslimin, ya. Dan di sini kami coba
untuk mencari video-video dari MTA juga kaum muslimin ya. Apakah benar yang disebutkan si Miftah bahwa orang-orang MTA ketika berdalil menyebutkan tahlilan itu bid'ah, apakah dengan surat At-Taubah ayat 84 itu kaum muslimin ya. Dan kami rasa nggak ada satupun orang yang mendakwahkan tentang bid'ahnya tahlilan kemudian mengambil dalil dari ayat tersebut, nggak ada kaum muslimin ya, nggak ada ya. Coba kita simak video tentang penjelasan bagaimana hukum tahlilan menurut MTA ya, dan ini langsung dari pendirinya MTA ya, Pak Sukino kaum muslimin ya. Coba kita simak cuplikan videonya kaum muslimin. Dari tuntunan Islam saya katakan tahlilan untuk orang mati itu tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Tidak pernah. Lah nek kowe ngomong ajaran Islam, carikanlah dalilnya. Nanti kalau ada dalilnya, saya rujuk. Wong ini majelis ilmu tentu rujuk kepada kebenaran. Pas kematian, pas ada orang meninggal itu ya masih ada kegiatan tahlil, sembelih. Anda usah ikut itu. Nah, Ada nanti tanggung jawab kita pada orang yang meninggal. Gimana? Tanggung jawab kita pada orang yang meninggal itu maksudnya Ustaz. Tanggung jawabnya kalau orang meninggal itu Islam, dimandikan, dikafani, disolatkan, kubur, wis rampung. Sudah selesai. Padahal kita kalau datang itu kegiatannya masih seperti Nah iya datang orang melu tahlilan, orang datang nek welayat, ojo melu ngurusi sing tahlilan, sing yasinan. Datang ini juga aja diukur, wong mati dure piro, langsung neng kubur, gawe ke dudukan di sana. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang atau datang situ, kamu siapkan air, kamu siapkan ember, kamu siapkan memandikan jenazahnya kalau jenazahnya laki-laki. Dan dimandikan kafani, selesai, rampung, buntel, rampung toh, salatke. Tadi salatke, ayo diangkat dikubur, gitu ta? Ngenteni brobosan barang saya serasa. Ya. Nek kowe sing kon mikul, nek dibrobosi mlaku terus. Nah, mlaku terus masa dibrobosi. Ya ta, mlaku terus. Nah, coba kaum muslimin ya. Itu penjelasan dari pendiri MTA kaum muslimin, Pak Sukino ya. Dan memang nggak ada kaum muslimin orang-orang yang berdakwah tentang sunnah yang menyebutkan bid'ahnya tahlilan, nggak ada satupun dari mereka yang mengutip surat At-Taubah ayat 84 untuk dijadikan dalil bahwa tahlilan itu bid'ah. Karena nggak nyambung sama sekali. Nggak nyambung sama sekali kaum muslimin. Ya, yang ada apa? Ya mereka menyebutkan bahwa itu tidak diajarkan oleh syariat Islam. Ya, Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan para imam madhab pun nggak ada yang menyelenggarakan tahlilan. Ya. Itu yang mereka jadikan hujah kaum muslimin. Ya. Tidak ada tuntunan di dalam syariat Islam. Sementara di dalam hadis dikatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sudah jelas. Ya, nggak ada yang menggunakan surat At-Taubah ayat 84 untuk membid'ahkan tahlilan, nggak ada. Itu ngarang-ngarangnya si Miftah. Ya. Tapi memang ya seperti itu kualitas dari orang-orang aswaja ya. Tukang buat fitnah, tukang buat provokasi. Orang nggak ngomong seperti itu disebut ngomong seperti itu, ya. Nggak ada. Dan sudah jelas disebutkan oleh Pak Sukino tadi. Dan memang realitanya seperti itu kaum muslimin. Ya, kewajiban antara muslim dengan muslim yang lain ketika meninggal dunia, ya memandikan, ya mengkafankan, menyolatkan, menguburkan. Selesai. Kalau masalah mendoakan itu, ya ada orang yang mendoakan ya ketika sholat saja. Ya ketika sholat jenazah itu saja ada kaum muslimin. Dan setelah sholat jenazah tersebut, dia tidak pernah mendoakan orang tersebut lagi. Ada banyak kaum muslimin. Ya. Contoh kalau misal kita melakukan ibadah haji atau umroh, ya kemudian di Masjidil Haram ada yang meninggal dunia, kemudian diselenggarakan sholat mayat, kita mendoakan mayat tersebut. Orang yang nggak kenal kita doakan, Allah maghfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu, dan seterusnya. Tapi setelah itu apakah kita mendoakan mereka? Tidak, ya kecuali dengan doa-doa umum. Ya Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat dan seterusnya. Ya. Tapi kalau mendoakan secara khusus enggak kaum muslimin. Ya. Tapi kalau ada yang mau mendoakan orang yang mereka kenal, terlebih itu karib kerabat, maka itu lebih baik. Ya, doakan.
Ya, doakan secara khusus, sebut namanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir fulan, Allahumma ighfir li fulan. Ya, sebutkan namanya. Dan doa untuk orang yang sudah meninggal dunia, sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia, berdasarkan dalil-dalil yang ada, itu diperbolehkan, diterima. Ya. Akan tetapi kaum muslimin, masalah bacaan Al-Quran, mengirimkan bacaan Al-Quran itu terjadi khilaf. Ya, apakah diterima atau tidak, apakah sampai apa tidak. Ya. Tapi yang jelas kaum muslimin, tidak pernah ada praktek tahlilan dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan para ulama, mereka tidak pernah melakukan praktek tahlilan kaum muslimin. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh si Miftah ini, ya, itu ngawur kaum muslimin. Ya. Demi membela amaliyah tahlilan. Ya. Akhirnya, ya dengan cara apa saja, ya mereka yang penting membela, meskipun harus memfitnah dan memprovokasi. Ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.